wabarakatuh. Yang terhormat para komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasir, yang terhormat para paslon Bupati Pasir, para panelis yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh warga Kabupaten Pasir dimanapun berada. Kabupaten Pasir dengan luas 11.603 km persegi dan penduduk sebanyak 265.000 lebih dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah yang harus dikelola dengan baik dan masalah-masalah harus pula diselesaikan dengan tepat. Di bidang ekonomi, masalah yang dihadapi adalah perekonomian masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi PDRB sebesar 73,41% pada tahun 2019. Sektor non-tambang belum bertumbuh secara positif sehingga sangat rawan terhadap goncangan ekonomi global yang berpotensi menimbulkan krisis ekonomi daerah. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 10,11%. Kebun sawit di Kabupaten Pasir relatif luas, namun belum mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat atau memiliki multiplier efek yang rendah. Kabupaten Pasir masih menghadapi masalah ketahanan pangan. Terdapat 33% desa yang masuk dalam kategori rawan pangan. Sektor UMKM belum diberdayakan secara optimal. Di bidang sumber daya manusia, masalah yang dihadapi antara lain masih rendahnya kualitas SDM yang ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang baru mencapai 71,61 pada tahun 2018. Berada di urutan ke-7 dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Di bidang infrastruktur masih terdapat masalah kesenjangan pembangunan infrastruktur yang dapat dilihat dari indeks konektivitas yang masih rendah, hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Tanah Grogot. Kerusakan jalan masih tinggi, mencapai 76,51%. Akses air bersih baru mencapai 62,61%. Di bidang tata kelola pemerintahan, dihadapi permasalahan, reformasi birokrasi belum berjalan optimal, ditandai dengan angka indeks reformasi birokrasi pada 2019 baru mencapai 53,66 atau dalam kategori cukup. Kualitas aparatur masih rendah ditandai dengan indeks profesionalitas aparatur pada 2019 baru mencapai 41,36 atau sangat rendah. Akuntabilitas kinerja pemerintah pada 2019 baru mencapai kategori CC atau cukup. Penerapan electronic government belum optimal ditandai dengan indeks EGOV yang baru mencapai 47 pada 2019. Pasangan Tony Fathur menawarkan solusi terhadap masalah di atas dengan visi dan misi sebagai berikut. Visi terwujudnya Kabupaten Pasir yang berkah, berdaulat, religius, konstruktif, adil, dan hijau. Misi kami jabarkan dalam 4 pilar pembangunan, yaitu pertama, menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. 2, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tatanan sosial yang religius, harmonis, dan konstruktif. 3, meningkatkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan. 4, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, berbasis partisipasi masyarakat dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan?